Halo semuanya, selamat datang kembali para manajer yang tak mager. Seneng banget rasanya bisa memandu pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas topik yang pastinya lagi hangat-hangatnya dan sangat relevan buat kita semua. Yaitu gimana sih cara memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI secara aman, tapi tetap ngasih efek yang luar biasa di tempat kerja. Sebagai manajer yang proaktif, kita kan dituntut buat terus berinovasi. Nah, explainer ini dirancang khusus buat ngasih Anda pemahaman langsung. Gimana caranya mengubah AI ini dari yang awalnya cuma sekedar tren, jadi mesin pendorong efisiensi di kantor Anda. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bedah sama-sama. 40%. Coba deh bayangin angka itu sebentar. Berdasarkan studi dari Harvard Business School dan Boston Consulting Group, konsultan yang pakai bantuan AI terbukti bisa menyelesaikan tugas 25% lebih cepat. Dan dengerin ini, yang paling mencengangkan, kualitas pekerjaan mereka dinilai 40% lebih baik oleh evaluator manusia. Gak main-main kan? Bayangin dampak luar biasa apa yang bisa terjadi kalau tim Anda bisa mencapai lonjakan kualitas dan kecepatan seperti ini. Nah, justru karena potensi gila inilah kita kumpul di sini sekarang. Oke, jadi ini agenda explainer kita hari ini. Ada 4 poin utama. Pertama, AI sebagai asisten bukan pengganti. Kedua, kerangka kerja PGTK. Ketiga, soal resiko halusinasi dan kebocoran data. Dan terakhir, gimana manusia tetap harus pegang kendali. Kita langsung masuk ke bagian pertama. AI, asisten bukan pengganti. Sering banget kan kita dengar mitos yang bikin merinding, katanya AI bakal menggantikan pekerjaan manusia 100%. Padahal realitasnya beda jauh. AI itu sebenarnya cuma asisten operasional yang super cerdas. Dia siap kerja 24 jam penuh, 7 hari seminggu, dan gak akan pernah ngeluh capek. Jadi, cara pikir yang benar tuh gini. Lihat AI layaknya sebuah kalkulator canggih. Kalkulator emang jago banget ngitung angka dengan kilat, tapi dia tetap butuh Anda, sang ahli matematika, buat mutusin rumus apa yang harus dipakai dan buat apa hasil hitungannya nanti. Intinya, sentuhan magis manusia Anda tuh sama sekali nggak tergantikan. Nah, kalau AI itu ibarat asisten, tugas macam apa sih yang pantas kita kasih ke dia? Gampang, delegasikan aja pekerjaan yang sifatnya repetitif. Anda bisa suruh dia nyusun draft laporan harian, cari inspirasi atau brainstorming konsep pas lagi mentok, merangkum dokumen berpuluh-puluh halaman cuma dalam hitungan detik, sampai ngurusin jadwal administratif yang rutin. Coba pikirin, dengan ngelempar beban teknis ini ke AI, otak Anda jadi punya lebih banyak ruang kosong kan? Ruang kognitif ini bisa banget dipakai buat fokus ke hal-hal yang benar-benar esensial, kayak mikirin strategi tingkat tinggi dan inovasi bisnis ke depan. Lanjut ke bagian kedua nih, tentang kerangka kerja prompt yang kita sebut PGTK. Ethan Dwell, seorang manajer program AI, pernah bilang gini, AI itu pengen banget nyenengin Anda, tapi Anda harus spesifik tentang apa yang Anda mau. Anggap aja dia kayak anjing golden retriever. Jujur, ini analogi yang pas banget. Anda nggak bisa tiba-tiba ngasih perintah tanpa konteks terus ngarepin hasilnya bakal sempurna. Ngasih instruksi nol konteks ke AI, itu sama aja kayak nyuruh rekan kerja ngerjain proyek dadakan tanpa ngasih tahu latar belakang masalahnya. Pasti bingung kan? AI itu butuh banget yang namanya konteks biar bisa kerja akurat. Terus, gimana dong cara ngasih instruksi spesifik tanpa harus pusing belajar bahasa pemrograman alias coding? Jawabannya simple, pakai kerangka kerja PGTK. Ini singkatan dari persona, goal, tugas, dan konteks. Percaya deh, PGTK ini semacam jalan pintas pamungkas. Cuma butuh struktur 4 kalimat sederhana aja, dan ini udah terbukti ampuh buat ngehasilin respons AI yang presisi. Ini cara paling praktis buat kita ngobrol sama large language models supaya kerjanya sesuai sama ekspektasi kita. Biar makin jelas, kita bedah satu-satu ya komponen PGTK ini. Pertama, persona. Anda kasih dia peran, misalnya bilang gini, Anda adalah seorang ahli pemasaran. Kedua, goal. Kasih tahu tujuan akhirnya. Contoh, bantu siapkan brief kampanye pemasaran. Ketiga, tugas. Ini aksi spesifiknya seperti buat kerangka target audiens dan metrik keberhasilannya. Dan yang terakhir, ini yang sering kelupaan tapi paling penting, konteks. Kasih dia batasan dan format. Misalnya, tolong soroti tren terbaru dan sajikan dalam bentuk poin-poin singkat. Lihat kan? Dengan gabungin 4 hal sederhana ini, Anda udah ngubah perintah yang tadinya kabur jadi instruksi super tajam yang siap dieksekusi dengan brilian sama AI. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga yang agak serius, halusinasi dan kebocoran data. Coba perhatiin pertanyaan yang kedengarannya konyol ini. Kenapa sih model AI yang katanya super canggih, yang bisa nulis kode pemrograman ribet, kadang malah gagal ngerjain logika sederhana? Misalnya cuma disuruh ngitung ada berapa huruf R di kata strawberry. Ini jadi bukti nyata kalau AI itu nggak mikir secara logis kayak kita. Cara kerja mereka itu nebak atau memprediksi. Dan ya kadang-kadang tebakannya bisa meleset jauh banget dari fakta sebenarnya.
Nah, fenomena salah tebak ini yang kita sebut dengan halusinasi AI. Ini momen di mana AI dengan sangat pede, kayak beneran meyakinkan banget, ngasih kita informasi yang gak akurat, menyesatkan atau bahkan sepenuhnya fiktif hasil ngarang bebas. Tapi yang harus diingat, AI itu bukannya sengaja berbohong sama kita. Dia kan cuma mesin statistik yang tugasnya nebak kata berikutnya berdasarkan pola yang dia kenali. Jadi kalau polanya udah salah dari awal, ya dia bakal terus berhalusinasi dengan tingkat kepedean tingkat dewa. Memangnya apa sih yang bikin AI bisa bikin kesalahan fatal kayak gini? Ada beberapa alasan strukturalnya. Bisa jadi karena data pelatihan awalnya kurang berkualitas atau nggak lengkap. Bisa juga karena ada bias budaya atau sejarah yang udah nempel di data global tersebut. Terus ada juga fenomena overfitting, di mana AI-nya terlalu kaku ngikutin satu pola doang. Tapi tahu nggak apa penyebab yang paling sering kejadian? Instruksi dari kita sendiri yang terlalu ambigu. Ini balik lagi ke seberapa pentingnya pakai teknik PGTK tadi. Kalau instruksi kita buram, udah hampir pasti jawabannya bakal halu. Selain urusan halusinasi, ada resiko lain yang nggak kalah ngerinya, soal kerahasiaan dan kepatuhan data. Dengar ya, masukin data sensitif, entah itu laporan keuangan internal, data pribadi klien, atau rahasia dapur perusahaan, ke platform AI publik itu sama aja ngebuka gerbang kebocoran data yang fatal banget. Kita punya aturan tegas kayak POJK nomor 6 tahun 2022 yang nekenin banget soal perlindungan data konsumen. Jadi tolong, pastikan tim Anda pakai AI dengan sangat bijak. Jangan sampai niatnya mau kerja cepat dan efisien, malah mengorbankan keamanan dan etika perusahaan. Dan kita sampai di bagian keempat. Sekaligus yang paling vital, manusia harus pegang kendali. Untuk mencegah semua risiko tadi, Anda wajib banget menerapkan alur kerja 3 langkah ini. Banyak yang nyebutnya prinsip human in the loop atau manusia di dalam lingkaran proses. Langkah pertama, selalu input data yang aman. Ingat, yang tidak rahasia, menggunakan format PGTK. Langkah kedua, biarkan AI kerja kilat ngebuat draft awalnya. Dan langkah ketiga, nah ini harga mati, nggak bisa ditawar, Anda sebagai manusia harus turun tangan. Cek lagi fakta-faktanya, edit konteks yang kurang pas, baru deh Anda finalisasi. Sekali lagi, AI itu cuma alat bantu kerja, bukan pengambil keputusan. Validasi mendalam dari kita lah yang jadi benteng utama buat nahan halusinasi dan misinformasi. Sebagai penutup sesi kita kali ini, ingatlah satu hal, teknologi emang larinya kencang banget, tapi setir kontrol dan validasi akhir itu selalu dan harus selalu ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah tim Anda sudah siap buat dipimpin berdampingan sama AI besok pagi? Bagikan informasi ini jika berguna, dan jangan lupa like dan follow untuk informasi lainnya dari YouTube channel @manajertakmager, channel tentang improvisasi bisnis dengan referensi data scientist.